dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Lomba Desain Amplop Persembahan. Lomba Desain Amplop Persembahan GKI Gading Indah. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengadakan lomba desain amplop persembahan dalam rangka pembaruan amplop persembahan untuk digunakan dalam kebaktian umum dan persekutuan, serta di sekolah minggu. Lomba ini terdiri dari 2 kategori, amplop umum untuk kebaktian umum dan persekutuan, amplop anak untuk sekolah minggu. Hasil karya dikirimkan paling lambat 15 Juli 2024. Untuk lengkapnya, umat dapat membaca warta digital atau poster PDF di grup WhatsApp. Komisi Pemuda, apakah kita pernah bertanya-tanya bagaimana caranya mencintai Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana kita bisa mencintai sesama seperti diri sendiri? Dan apakah mencintai diri sendiri adalah hal yang egois atau justru penting dalam iman kita? Mari kita temukan jawabannya dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 jam 9.15 di ruang multimedia SDK 6 Penabur yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari GKI Kedoya. Dan di saat yang bersamaan akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus dalam kebaktian pemuda tersebut. Jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk hadir dalam kebaktian tersebut. Basar Tolong Menolong akan diadakan setiap minggu setelah kebaktian umum 2 di samping lapangan basket BPK Penabur Kelapa Gading Hibrida. Yuk pulang kebaktian umum 2, jangan lupa mampir ke Basar Tolong Menolong GKI Gading Indah. Perjamuan Kudus akan dilayankan di 3 kali kebaktian dan kebaktian pemuda pada hari Minggu 7 Juli 2024. Akan dilayani juga perjamuan kudus rumahan pada hari Selasa 9 Juli 2024 dengan lokasi di rumah atau rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat hadir dalam kebaktian Minggu 7 Juli 2024, baik secara online dan onsite, dan telah CD atau baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan, dapat menghubungi kantor Tata Usaha GKI Gading Indah paling lambat 7 Juli 2024 pukul 12. Sekolah Alkitab Liburan dengan tema Journey to Joyful Island akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 Juli 2024 untuk kelas besar, kelas 3 sampai 6 SD, dan tanggal 4 dan 6 Juli 2024 untuk kelas kecil, yaitu TKA sampai kelas 2 SD, di Aula TKK 6 Penabur. Pendaftaran paling lambat 2 Juli 2024. Dapat menghubungi Kak Rudian dan Kak Ayeng atau melalui scan barcode yang terdapat pada poster. Info selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat online. Bina Pranikah. Bina Pranikah diadakan oleh 2 GKI, yaitu GKI Bungur dan GKI Kelapa Cengkir. Selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang diedarkan secara elektronik. Klinik Pratama Gria Kasih Indah mengadakan pekan vaksinasi influenza dan memberikan pelayanan vaksinasi gratis khusus bagi jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah dengan membawa kartu anggota GKI Gading Indah. Vaksin gratis ini berbeda merek dengan yang berbayar. Jika Bapak atau Ibu ada pertanyaan, dapat disampaikan pada waktu pendaftaran. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Iman dan Ketakutan akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
sia-sia keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Engkaulah yang esa, patut dimuliakan sebahana Allah. Tuhan, melalui ibadah ini kita awali dengan keyakinan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Pada kasih Tuhan, pada hari ini kita akan nanti merenungkan berita firman Tuhan dalam satu tema, yaitu iman dan ketakutan. Kata iman atau bisa juga kita gunakan kata percaya, rasanya memang tidak cocok dengan kata takut, gentar. Tetapi sebagaimana nanti kita akan renungkan dalam pemberitaan firman, ketakutan juga merupakan bagian dari hidup beriman. Bahkan lewat ketakutan kita semua dipanggil untuk justru makin mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena dalam nama Yesus kita menemukan kekuatan yang memimpin kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian, ingat akan nama Yesus. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang megah. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bangga. Surga yang megah, bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku
Firman Tuhan di dalam Yesaya 38 ayat 16 berkata demikian. Ya Tuhan, karena inilah hatiku, mengharapkan Engkau, tenangkanlah jiwaku, pulihkanlah kesehatanku, biarlah aku tetap hidup. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat teduh sejenak, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Mari berdoa. Bapa, dalam kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Melalui sikap dan tindakan kami saling menyakiti di antara sesama kami. Padahal kami takut kehilangan kasih setia-Mu, tapi kami sering melupakan kebaikan-Mu. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat daripada orang lain. Kami sering memegahkan diri kami sendiri dan jauh dari kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rendah hati dan mengasihi sesama kami, dan jangan biarkan kami terus-menerus melakukan dosa. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Melalui doa ini, kami mohon hikmat dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar kami mengalami kebaikan-Mu. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami, membuat kami merasa berharga di mata-Mu. Inilah doa kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, sumber ampun. Amin. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Pahit mata, pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, 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 ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku dan bertobat dari dosanya. Yesaya 38 ayat 17 berbunyi demikian, saudara.
Sesungguhnya pahit getir yang kualami telah menjadi keselamatan bagiku. Engkau sungguh menghendaki jiwaku lepas dari lubang kebinasaan. Sungguh engkau telah membuang segala dosaku dari hadapanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Umat Tuhan boleh nyanyikan, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Nya yang menjadi sertaan yang bakal. Firman-Nya yang menjadi bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjadi bertahan selamanya. Mari kita berdoa, saudara. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu lah yang menjamin kehidupan kami, agar kami dapat bertahan di tengah berbagai tantangan pergumulan yang kami hadapi. Karena itu kembali kami akan datang ke hadapan firman-Mu, kami mau membacanya, merenungkan kesaksian firman Tuhan, maka biarlah apa yang boleh kami baca, kami renungkan bersama ini, pada akhirnya menjadi firman yang hidup dalam dan lewat kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang menerangi mata hati dan pikiran kami, memberikan hikmat yang melayakkan kami menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Ayub pasal yang ke-38 ayat 1 sampai dengan 11. Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan 11. Lalu dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang mengaburkan rancanganku dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan bertanya kepadamu dan engkau harus memberitahu aku.
Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Di atas apakah alas-alasnya dipancang? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika ia menyebur ke luar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Lalu aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang, jangan lewat. Demikian sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Ada yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat karya-karya Tuhan yang ajaib di tempat yang dalam, dan dengan firman-Nya badai dibangkitkan yang meninggikan gelombang. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka, dan mereka pusing dan terhuyung-huyung bagaikan orang mabuk, dan mereka pusing bagai orang mabuk dan kehilangan akal. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dikeluarkannya mereka dari kecemasan, dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang
Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena karyanya yang ajaib atas anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dan memuji Dia dalam sidang para tua-tua. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua, bacaan diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu perkenanan aku mendengar engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikian sabda Tuhan. Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan
dalam Injil Markus. Markus pasalnya yang keempat, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita mau berpergian dari satu tempat ke tempat lain, ada paling tidak 3 jenis, ya cuman 3 ya, 3 jenis moda transportasi. Ya, ada transportasi darat, mobil, kereta, tram, apalagi sepeda motor, sepeda, apalagi ya, andong ya misalnya. Ada transportasi air, kapal, sampan, perahu, speedboat, ya, rakit, getek misalnya ya. Kalau ada yang usianya di bawah 18 tahun, ada yang tahu, Anda tahu apa itu getek? Nah, kalau nggak tahu, tanya ke papa mamanya ya. Biasanya mereka tidak tahu apa itu getek. Lalu ada transportasi udara ya. Transportasi udara ya jelas pesawat terbang, helikopter, balon hot air balloon ya, balon udara air panas dan seterusnya. Nah, dari 3 jenis transportasi ini, kalau saya ditanya, saya paling suka bepergian dengan mobil. Karena saya suka mengemudi. Saya senang merasakan mengemudi itu. Kalau enggak kepaksa atau memang mobilnya cocok, saya lebih suka nyupir sendiri daripada disupiri orang lain. Tapi yang saya paling tidak suka, saudara, adalah moda transportasi air. Mau itu sampan yang kecil, speedboat, atau kapal yang besar, ya sebesar-besarnya kapal yang pernah saya naik sih masih ferry Bakahuni Merak ya, Merak Bakahuni ya. Tapi kalaupun saya yakin kalaupun saya bisa naik cruise atau mungkin kapal induk sekalipun, saya nggak suka, saudara. Kenapa? Karena saya itu takut air. Saya ini tidak bisa berenang dan sebagaimanapun orang menasehati, tenang Pak, pokoknya kalau kita masuk air pasti ujungnya ngambang, saya tidak pernah bisa percaya. Saya takut sekali sama air. Sampai kalau harus berenang pun prinsip saya itu sama dengan prinsip saya kalau harus naik motor atau naik sepeda, yaitu kaki saya harus bisa menjejak dasarnya dan kepala masih di luar gitu ya. Jadi kan di kolam renang ya maksimum yang saya berani kedalamannya 120, 150 mungkin masih berani, kalau 2 meter udah pasti tenggelam. Saya takut sekali dengan transportasi air ya.
kenapa-napa, amit-amit kapalnya tenggelam, gimana saya di lautan, kalau pesawat kan kalau amit-amit ya udahlah ya, iya hilang aja lah begitu. Kalau kapal tuh saya takut banget saudara, sampai hari ini. Dan sayangnya kalau kita melihat dalam kehidupan gereja, salah satu lambang yang banyak dipakai dalam kehidupan bergereja adalah perahu. Kalau kita lihat di sini ada lambang yang biru, itu lambang PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Yang merah itu lambang Dewan Gereja-Gereja Dunia, WCC. Yang hitam kita tahu, lambang yang digunakan oleh gereja kita sekarang. Semua pakainya kapal, saudara. Malah kapalnya kalau Anda lihat, apalagi yang lambang GKI ini ya, lautnya itu tidak tenang, ya, nggak flat gitu, semua berombak. Sayang waktu menentukan lambang ini saya tidak termasuk timnya, pasti saya tidak akan pilih lambang ini. Ya. Dan sayang sampai sekarang belum ada gereja yang lambangnya mobil misalnya ya. Padahal kalau kita baca Alkitab saudara, Tuhan Yesus itu punya mobil loh. Tahu nggak? Tuhan Yesus itu punya mobil, cuman dia nggak mau ngomong-ngomong. Ada ayatnya. Yohanes 12 ayat 49. Tapi Anda harus baca dalam terjemahan bahasa Inggris. Kenapa? Ada yang tahu nggak mobilnya Yesus mereknya apa? Bukan Toyota. Udah jelas. Mereknya Honda, saudara. Karena ayatnya, loh mana gambarnya? Nah ini ya. Ayatnya itu bunyinya dalam bahasa Inggris, for I did not speak of my own accord. Karena aku nggak mau ngomong soal akordku gitu ya. Nggak ya, akord itu sebetulnya artinya aku tidak berbicara untuk diriku sendiri ya. Tapi ini joke-nya orang teologi ya. Yesus tuh naik mobil, mobilnya mereknya Honda, tipenya Accord. Jadi kalau Anda punya Honda Accord, Anda naik mobil yang sama dengan Tuhan Yesus. Bukan keledai. Ya, ini joke saja. Jadi kenapa kok banyak gereja, organisasi gereja menggunakan perahu sebagai lambangnya? Tentu salah satunya terinspirasi dari cerita dari apa yang kita baca. Peristiwa di mana Yesus meredakan angin ribut ya, ketika dia ada di sebuah perahu bersama dengan murid-muridnya. Dan ini peristiwa yang sangat terkenal saudara. Ketiga Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas menceritakan peristiwa ini. Tetapi apa yang kita baca hari ini dari Injil Markus punya kekasan. Ada beberapa hal yang tidak akan kita temui dalam kesaksian Matius dan Lukas. Dan ini yang akan menjadi bahan perenungan kita bersama. Yang pertama, Matius menceritakan beberapa detail yang tidak ada di Matius dan Lukas. Yang pertama adalah bahwa dikatakan di ayat 35, itu dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Di Matius dan Lukas tidak disebutkan ada perahu yang lain. Hanya Yesus dan murid-muridnya dalam satu perahu. Tetapi Markus mengatakan sebetulnya bukan cuma satu perahu. Ada beberapa perahu lain. Satu itu. Yang kedua detail yang diceritakan di Markus adalah Matius, Markus, Lukas sama-sama mengatakan ketika badai terjadi Yesus itu tidur di perahu itu. Tetapi cuma Markus yang menceritakan detailnya. Yaitu Yesus tidurnya di mana? Yesus itu tidur dikatakan di buritan. Buritan itu stern, bagian belakang kapal. Ya, saya nggak tahu itu yang paling enak. Katanya paling enak kalau naik kapal tuh justru di tengah sedalam mungkin. Sehingga kalau digoyang gelombang Anda minimalis sekali merasakannya. Tidak tahu rasanya kalau di buritan. Karena kalau saya naik kapal saya udah nggak peduli saya di mana. Yang penting saya tutup mata. Lalu detail yang menarik lainnya adalah Markus mengatakan di ayat ke-38, Yesus sedang tidur di buritan,
memakai bantal. Kita mungkin pikir ya namanya orang tidur wajar pakai bantal. Tapi saudara coba pikirkan ini. Yesus naik kapal atau perahu yang digunakan perahu apa? Pasti bukan perahu pesiar. Sekarang mungkin di Danau Galilea adalah perahu pesiar. Perahu apa? Perahu nelayan. Karena sebagian murid Yesus adalah nelayan. Dan orang mana yang naik perahu nelayan bawa bantal. Yang dibawa tuh kalau kita lihat TV ya, saya nonton TV acara orang mancing naik kapal nelayan. Yang dibawa apa? Bawanya Indomie, bawa bekal, bawa lampu apa itu? Zaman dulu lampu apa? Petromax ya, buat narik ikan. Enggak ada yang bawa bantal, saudara. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 74 yang sebelum kita gunakan sekarang ini, digunakan tilam, kata tilam. Tapi sekarang diterjemahkan menjadi bantal. Dalam bahasa Inggris memang digunakan kata cushion. Jadi cushion itu kalau Anda di rumah punya sofa, lapisan yang empuknya, nah itu disebut cushion, bantalan. Ya. Orang mana yang naik kapal nelayan bawa bantal. Saya membayangkan itu orang yang memang sudah niat naik kapal mau tidur. Udah capek mungkin Yesus seharian melayani banyak orang dan dia mau istirahat di kapal. Dan ini kita mikir ya bisa ya nemu bantal gitu ya zaman itu ya bisa aja kali gak tahulah. Dan yang lebih menarik adalah ketika badai itu menerpa, kapalnya diguncang sana kemari, dikatakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus yang tidur di atas bantal itu tetap tidur dengan amat sangat nyenyak. Saya membaca ini langsung ingat anak saya yang pertama, saudara. Anak saya itu kalau dia tidur, dia itu memasang alarm di handphonenya. Dan alarm dia itu keras sekali. Suaranya itu seperti sirena pemadam kebakaran itu, apa yang gitu ya. Dan kamarnya itu jaraknya kalau dari misalnya dari mimbar ini mungkin dari kamar saya ya kira-kira jendela situ lah ya. Nah, tapi setiap pagi saya tidur sekitar jam 6 itu saya mendengar suara alarmnya. Bunyi kencang sekali. Saya tetap tidur, saya tunggu, mestinya dia bangun, dia matikan alarmnya. 2 menit, 4 menit, 10 menit alarm itu masih bunyi saudara. Akhirnya saya yang harus bangun, buka kamarnya. Anda tahu alarm itu diletakkan di mana? Di samping telinganya. Tapi dia tetap tidur dengan nyenyaknya. Setiap hari. Saya udah wanti-wanti, besok kamu SMA, papa gak mau bangunin. Bodoh amat, kamu terlambat bangun, telat ke sekolah ya pergi sendiri sono. Naik ojek atau apalah gitu ya. Saya bayangkan seperti itu tidurnya Yesus. Badai menerpa, air mulai masuk, Yesus tidur dengan nyenyaknya. Kenapa bisa begitu saudara? Saya membayangkan barangkali Yesus sangat percaya pada murid-muridnya. Sebagian dari muridnya itu nelayan yang sebelum mengikut dia tiap hari mereka cari, yang entah tiap hari pokoknya mata pencarian mereka mencari ikan ya di Danau Galilea itu. Mereka yang tahu bagaimana caranya mengendalikan kapal, bagaimana arusnya, bagaimana cuacanya. Mereka yang expert di situ. Jadi ya harusnya beres, terima beres. Sama kalau misalnya tadi kita punya driver yang pengemudi yang jago, lalu disupirin dia, ya udah kita tenang, tinggal tidur. Coba kalau pengemudi Anda misalnya masih baru belajar, ya, bawa mobil masih suka loncat-loncat, sengantuk-ngantuknya Anda tidak akan menyerahkan kemudinya ke dia.
Tapi kalau drivernya jago, udah Anda tinggal tidur. Dan mungkin itu yang terjadi dengan Yesus. Dia percaya bahwa murid-muridnya sebetulnya bisa melewati badai itu. Tapi kemudian dikatakan muncul angin yang tiba-tiba, squall ya, badai, topan yang mengamuk dengan begitu dahsyat, sehingga tadi ombak menyembur masuk ke dalam perahu hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di situ murid-muridnya ketakutan. Dan dalam ketakutan mereka kemudian membangunkan Yesus. Dan lagi-lagi Matius, Markus, Lukas semua mencatat apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus kepadanya. Bagaimana mereka membangunkan Yesus. Dan kita bisa melihat bedanya, saudara. Di Matius, mereka berkata kepada Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa. Atau Tuhan tolong nih sebentar lagi kapal ini akan tenggelam. Lukas mencatat, guru kita binasa. Guru, kita udah mau mati nih, kapalnya udah hampir tenggelam. Markus mencatat dengan sangat menarik. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau Anda perhatikan dari 3 kalimat ini, Markus itu mengajukan pertanyaan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tetapi justru kita bisa mendapatkan kesan bahwa ini bukan sebuah pertanyaan, saudara. Apalagi ada kata yang tidak ada di Matius dan Lukas. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa yang Anda bisa tangkap dari pertanyaan tapi juga mungkin pernyataan murid-murid Yesus ini? Mereka cuma sekedar bertanya, minta tolong? Enggak. Ada ketakutan, ada kekesalan. Ini perahu udah hampir tenggelam, air masuk. Tapi guru, engkau cuma tidur saja di situ. Ada mungkin kekecewaan, ada semacam tuntutan. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Kau enggak peduli lagi dengan kami ini, murid-muridmu. Dan saudara yang kasih Tuhan, barangkali itu juga yang kadang-kadang kita tanyakan atau kita pertanyakan kepada Tuhan ketika kita mengalami berbagai pergumulan. Baik itu mungkin sakit, penyakit, kematian orang yang kita kasihi, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun itu. Tuhan, engkau tidak pedulikah kepadaku? Mengapa engkau biarkan ini terjadi? Di manakah engkau ketika badai ini menerpa hidupku? Dalam pergumulan kita, ketakutan bisa mencengkeram kita begitu kuat, hingga kita tidak lagi merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, apa reaksi Yesus? Lagi-lagi Matius, Markus, Lukas mencatat bahwa Yesus kemudian dia bangun, dia menenangkan badai itu. Tetapi cuman Markus yang mencatat apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan, diam, tenanglah. Kata yang dipakai itu sangat kuat, saudara. Kata diam itu dalam bahasa Yunaninya berasal dari satu kata yang kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris bisa diterjemahkan menjadi muzzled. Ya. Muzzled itu kalau saya nggak salah ingat, kalau Anda di rumah punya hewan, anjing misalnya. Anjing itu kan punya apa nih? Moncong, congor kalau orang Jawa bilang, kasar sebenarnya congor itu ya. Nah, kalau anjing Anda itu suka menyalak, berisik, bisa dipasangi, tadi ada yang nyebut berangus ya. Semacam apa ya berangus itu, kayak kerangkeng
supaya mulutnya nggak bisa mangap lagi dan menyalak keras-keras. Nah itu muscle. Dibungkam. Diamlah. Dan terjemahan bahasa Inggrisnya quiet. Be still. Nah, be still sendiri itu bisa berarti diam dari segi suara, tapi juga bisa berarti diam. Tidak bergerak-gerak ke sana kemari. Still. Ya, be still, diam di tempat. Dan ini menarik saudara kalau kita mau renungkan, memang betul Yesus dikatakan ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Tetapi saya membayangkan dan berefleksi, apa iya memang Yesus cuma mengatakan diam dan tenanglah itu kepada angin dan danau itu? Atau sebetulnya Yesus juga mau mengatakan hal yang sama ke murid-muridnya. Yang meributi dia tuh, guru kamu bagaimana, masa kita mau tenggelam, kau tidur saja, lakukan sesuatu, buat mujizat ini, buat mujizat itu. Yesus katakan, diam, tenanglah, quiet, be still. Dan bukankah itu yang sering terjadi juga dalam hidup kita, ketika kita mengalami masalah, badai, yang kita lakukan kita sibuk sendiri, panik, kadang mencari-cari atau mencari siapa yang bisa disalahkan. Ini salahnya dia, salahnya mereka, salah kelompok ini salahnya pemerintah ya. Kan zaman dulu pernah ada itu ya, semua salahnya Jokowi ya. Kalau Rangga dan Cinta terpisah puluhan tahun itu juga salahnya Jokowi misalnya. Batman, Superman bisa berantem, salahnya Jokowi ya. Semua salahnya orang lain. Kita sibuk menunjuk sana kemari. Tapi Tuhan katakan, diam, tenanglah. Karena barangkali justru dalam kediaman, dalam ketenangan itu, kita bisa berpikir lebih jernih. Dan yang lebih utama lagi, kita bisa merasakan bahwa Allah yang tadinya kita anggap tidak ada, tidak hadir dalam masalah kita, sesungguhnya Ia ada di situ. Mazmur 46 ayat 11, Anda boleh cek dalam bahasa Indonesia apa dikatakan, be still and know that I am God. Diamlah, tenanglah, maka engkau akan tahu bahwa akulah Allah. Diam, berdiam, dan tenang. Dan keempat, apa yang kemudian Yesus katakan kepada murid-muridnya setelah ia meredakan badai itu? Yesus mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Atau dalam terjemahan TB2, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Nah, di sini, mengapa ketakutan itu berkait dengan percaya, beriman. Kata percaya, pistis itu bisa berarti juga trust. Trust itu artinya apa? Kita bukan cuma percaya terhadap satu informasi, 1 + 1 sama dengan 2, air kalau dipanaskan 100 derajat dia akan mendidih, dibekukan 0 derajat dia akan membeku. Kita bisa percaya akan hal itu, tapi itu bukan trust. Trust itu adalah saya mempercayakan diri dan hidup saya pada seseorang atau sesuatu apapun itu. Kalau Anda pergi ke dokter, lalu Anda tahu itu dokter hebat, so hebat apapun dia, kalau Anda tidak punya trust kepadanya, maka pengobatannya tentu akan menjadi lebih susah, saudara. Dan ketakutan dapat mencengkeram kita begitu rupa, sehingga kita meragukan pertolongan Tuhan. Sehingga kita sukar mempercayakan diri kepada Tuhan. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan adalah, sekalipun kita tidak bisa mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, namun Tuhan tetap hadir
dan menyertai kita. Sekalipun iman kita tidak sempurna, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita dan memberikan anugerah-Nya. Yang terakhir, yang kelima. Bagaimana reaksi para murid? Di ayat 40 dikatakan mereka ketakutan. Mengapa kamu ketakutan, kata Yesus. Di ayat 41 dikatakan mereka menjadi sangat takut. Ada dua kata takut di ayat 40 dan 41. Tetapi dua kata ini dalam bahasa Yunani-nya digunakan kata yang berbeda, saudara. Yang ayat 40 itu digunakan kata deiloi, yang artinya fearful, ya, takut, ngeri, gentar. Bahkan ada yang menerjemahkan menjadi cowardly. Apa ya cowardly itu ya, terjemahan enaknya ya. Ya, menciut ya, ciut hatinya, pengecut. Tapi yang kedua, kata phobeo itu artinya adalah takut dalam artian hormat. Bahasa Inggrisnya mungkin apa? Ya. Ya begitulah pokoknya ya. AWE ya, bukan AW ya, lain lagi itu ya. Artinya ketakutan yang membuat kita memang tidak punya pilihan lain selain menunduk dengan rasa hormat. Dan itu yang terjadi dengan para murid. Kalau tadinya mereka ketakutan, ciut, setelah mereka mengalami itu, mereka merasakan tadi itu, gentar dan hormat kepada Yesus. Dan itu bukan pertama-tama karena mujizat, saudara. Jadi ini bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang siapa yang mereka takuti itu. Takuti dalam artian yang positif tadi itu. Kenapa mereka bisa sampai pada sikap tersebut? Karena mereka mau tetap ada dalam relasi dengan Tuhan, dengan Yesus. Sekalipun mereka kesal, marah, meragukan, tapi mereka masih tetap ada dalam relasi dengan Tuhan. Dan itulah iman. Iman adalah ketika kita mau tetap ada dalam relasi dengan Tuhan, sekalipun kita tidak selalu bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun apa yang kita minta mungkin tidak terwujud seperti yang kita mau, sekalipun kita dicengkeram oleh kegentaran dan ketakutan, tapi kita mau masih tetap mengenal Tuhan, ada dalam hubungan dengannya. Di media sosial saya di Instagram, sebetulnya yang saya pakai itu Instagram dan Facebook. Saya tidak main TikTok, mumet melihatnya. Itu kan di Instagram itu suka ada video-video yang pendek juga ya. Nah, entah kenapa, tapi ini bisa juga karena memang ada algoritmanya. Di lini masa saya itu sering muncul Instagram video tentang agama, tentang kekristenan dan macam-macam lah. Biasanya saya nggak terlalu pedulikan. Tapi sekali waktu saya menonton satu video yang menarik, ya, seorang pengkhotbah atau apa, dia katakan begini, Ayub, saudara tentu kenal ya, tahu ya, tokoh Ayub ya. Tadi kita membaca sedikit dari kitab Ayub. Nah, Ayub itu, mengapa Ayub tetap dibela Tuhan? Nah, jadi kalau kita membaca kitab Ayub atau kita ditanya, menurut Anda Ayub itu orang seperti apa? Lalu kita katakan, oh Ayub itu orang yang sudah mengalami berbagai macam penderitaan, anaknya mati semua, hartanya habis, sakit parah, tapi dia tetap beriman, tetap setia, tidak pernah mengutuki Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan hidupnya. Maka sebetulnya Anda baru membaca Ayub di bagian awal, pasal 1 dan bagian akhir. Pasal berapa itu, 38 atau 39, saya lupa persisnya. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan Ayub itu tokoh orang yang saleh, yang nerimo dalam bahasa Jawa, apapun yang terjadi, pokoknya dia percaya pada Tuhan, Tuhan itu baik, maka Anda baru membaca Ayub di awal dan di akhir. Kalau Anda membaca bagian tengah kitab Ayub, bagian terbesarnya, justru kita akan menemukan betapa Ayub itu kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Ayub dituduh oleh 4 orang temannya, kamu ini mengalami semua penderitaan ini karena kamu punya dosa terhadap Tuhan. Coba diingat-ingat apa dosamu, bertobatlah.
Ayub mengatakan, aku tidak bersalah, tidak berdosa, kenapa ini terjadi, dan dia menggugat Tuhan. Mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Jadi itu sebetulnya inti dari kitab Ayub. Ya. Tapi yang menarik, tadi balik ke video itu, dia katakan kenapa kok pada akhirnya Tuhan justru membela Ayub di hadapan teman-temannya. Sekalipun Ayub itu marah kepada Tuhan, dia menggugat Allah, dia mengungkapkan kekesalannya, tapi Tuhan tetap membelanya. Mengapa? Karena Ayub kesal kepada Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan, dia marah kepada Tuhan, dia menggugat Tuhan. Tapi semua itu tetap ia lakukan, dia nyatakan, ia sampaikan dalam doanya kepada Tuhan. Artinya apapun yang terjadi, sekecewa apapun Ayub dengan Tuhan, dia tidak pernah putus relasinya dengan Tuhan. Sekalipun doanya berisi bukan, biasanya kita kan berdoa kan memuji nama Tuhan itu. Ini dia mengungkapkan kekesalannya, dia marah ya, terkutuklah hari aku dilahirkan dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah berhenti berdoa. Relasinya dengan Tuhan tidak pernah putus. Dan disitulah Ayub tetap ada dalam anugerah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup kita badai topan bisa melanda dan mungkin pasti kita pernah mengalaminya. Mungkin sudah, mungkin sedang, barangkali akan mengalaminya. Dan di dalam semua pergumulan itu kita bisa dicengkeram oleh ketakutan yang begitu rupa. Sehingga kita tidak merasakan atau lebih tepatnya tidak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan hadir. Tuhan mau tetap merangkul kita, menjaga kita, ada dalam lindungan kasih-Nya. Maka maukah kita menyambut rangkulan kasih Tuhan tersebut? Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dalam warta jemaat kita yang dibagikan secara daring online, ada sebuah berita bahwa kemarin telah berlangsung persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur, dan dalam persidangan itu sudah diangkat, sudah dilantik Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur yang baru untuk tahun pelayanan 2024 sampai 2027. Ada beberapa orang penatua yang menjadi anggota BPMK yang baru, dalam diri Penatua Singgi, Penatua Ining, Penatua Liliana, dan saya sendiri. Nah, seiring dengan itu, maka pelayanan BPMK periode
2001-2004 juga berakhir. Dan karena itu ada sejumlah penatua GKI Gading Indah yang menjadi anggota BPMK periode 2001-2004, dan karena mereka telah selesai pelayanan di BPMK, maka kepenatuaannya juga selesai di GKI Gading Indah. Karena selama ini, selama saya lupa beberapa tahun, itu dalam status perpanjangan terkait dengan pelayanan di BPMK, yaitu dalam diri Penatua Felix Lawalata, Penatua Glenn Adi Eka Putra, dan Penatua Franciscus Thanos. Karena itu saya mau mengundang Pak Felix, Pak Glenn, dan Pak Franz untuk boleh maju ke depan. Pak Luther sebagai Sekretaris Umum akan membacakan piagam ucapan terima kasih. Silakan Pak. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara sebagai penatua atas diri Bapak Felix John Lawalata untuk masa pelayanan 26 Maret 2017 sampai dengan 22 Juni 2024. Bapak Franciscus Thanos untuk masa pelayanan 25 Maret 2018 sampai dengan 22 Juni 2024. Dan Bapak Glenn Adi Eka Putra untuk masa pelayanan 26 Maret 2017 sampai dengan 22 Juni 2024. Jakarta 22 Juni 2024, teriring salam dan doa Majelis Jemaat GKI Gading Indah. Para penatua yang sudah menyelesaikan pelayanannya, terima kasih kepada keluarga yang sudah memberikan dukungan selama ini. Kita percaya mereka akan terus melayani dalam berbagai bentuk pelayanan yang lain. Tuhan memberkati. Jangan bikin kebaktian pengucapan syukur ya, sudah selesai jadi penatua ya, nanti kesannya kayak terbebas dari penjara gitu. Gaya pelayanan sudah mereka bapak-bapak ini jalani dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menguatkan kami bahkan di tengah berbagai pergumulan badai hidup yang menerpa kami. Tapi kami mengaku bahwa kadang kami tidak menyadari bahwa Engkau hadir, Engkau beserta kami. Ketika kami panik, ketika kami gentar, takut, dan kami lupa bahwa dalam kuasa dan anugerah-Mu, Engkau selalu bersama dengan kami. Maka terus ingatkan kami akan kehadiran-Mu. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan kami boleh mengarungi setiap perjalanan hidup kami. Kami boleh menghadapi setiap gelombang badai bersama Tuhan. Hingga kami tiba di labuhan tujuan kami. Biarlah dengan demikian kami juga boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu ada banyak hal yang mengecewakan yang kami alami di negeri ini. Masih adanya orang-orang atau para pemimpin yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya sendiri. Dan mengorbankan kepentingan bersama. Masih adanya terjadi ketika masyarakat kami tidak bisa menerima, menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan menganggap mereka yang berbeda, apalagi mereka yang kecil dan lemah, pantas untuk dianiaya atau dipersekusi. Tetapi kami tidak mau berputus asa atau kehilangan harapan. Karena kami percaya akan penyertaan Tuhan dan kami percaya Tuhan juga akan menggerakkan banyak orang lain untuk berjalan bersama dengan kami. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk beberapa rekan yang hari ini boleh menyelesaikan pelayanannya sebagai penatua.
Tapi kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus memanggil mereka dalam bentuk-bentuk pelayanan yang lain. Demikian juga dengan kami semua ya Tuhan. Dimanapun Tuhan hadirkan kami boleh menjadi para pelayan-Mu dengan melayani sesama kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan setiap keluarga kami. Badai kehidupan bisa menerpa kami dalam rupa-rupa bentuknya. Baik itu pergumulan terkait masalah-masalah ekonomi, masalah relasi antara anggota keluarga, masalah kesehatan. Dan dalam berbagai pergumulan itu, kami mengaku, kadang kami putus asa, kami tidak menyadari Engkau hadir. Karena itu ya Tuhan, kuatkan kami, biarlah kami boleh terus merasakan penyertaan-Mu. Bahkan melewati setiap tantangan gelombang pasang kehidupan. Kami percaya Engkau bukan hanya akan memberikan apa yang baik, bahkan Engkau sendiri berjalan bersama kami. Maka inilah segala permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang juga sudah mengajarkan kami doa yang akan kami nyanyikan berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi
nyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu ini. Pimpinlah berkat-Mu ini ya Tuhan, agar supaya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas pelayanan gereja-Mu. Dan ajari kami ya Tuhan, agar tidak saja kami mempersembahkan benda mati ini, namun kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun beruncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Kenyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan
yang setia dari Tuhan, kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Saya nanti mengundang setelah berkat untuk penatua lagi Bapak Felix, Bapak Glenn, dan Pak Franz untuk boleh turut menerima ucapan selamat dari umat di depan. Kini umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.